Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regiana Nurul Utami. Saya di sini mahasiswi Prodi D3 Kebidanan Balikpapan. Saya akan melakukan presentasi seminar hasil laporan tugas akhir asuhan kebidanan komprehensif yang berjudul pada Nyonya W G2 P1001 usia kehamilan 29 minggu 6 hari dengan KPD dan riwayat induksi persalinan di wilayah kerja Puskesmas Gunung Sari Ilir, Kota Balikpapan tahun 2019. Bab 1, pendahuluan. Asuhan komprehensif bertujuan untuk melakukan asuhan kebidanan pada Nyonya W dari hamil, bersalin, BBL, nifas, dan KB. Maka, penulis melakukan pengkajian awal pada Nyonya W tanggal 7 Desember 2019 dan ditemukan ibu hamil usia 22 tahun G2 P1001 usia kehamilan 29 minggu 6 hari. Bab 2, tinjauan pustaka. Selanjutnya bab 3, subjek dan kerangka pelaksana studi kasus. Bab 4, tinjauan kasus berupa swab, antenatal care. Kunjungan yang pertama yaitu didapatkan subjeknya, ibu mengatakan saat ini merasakan keluhan nyeri pinggang, ibu mengatakan saat ini hamil anak kedua dan tidak pernah keguguran. HPHT tanggal 11 Mei 2019. Gerakan janin kurang lebih 10 kali dalam 24 jam terakhir. Objektif, keadaan umum baik, kesadaran komposmentis, berat badan sekarang 80 kg, tinggi badan 156,7 cm, lila 30 cm. Tanda-tanda vital, tekanan darah 110/80, nadi 78, suhu 36,7 derajat Celcius, pernapasan 19 kali per menit, indeks massa tubuh yaitu 27 dalam kategori overweight. MAP-nya 90, payudara tidak ada massa, konsistensi lunak, puting sebelah kanan tenggelam, dan pengeluaran ASI negatif. Pada abdomen atau perut, tinggi fundus uteri 24 cm, punggung kanan, letak kepala konvergen, denyut jantung janin 134 kali per menit. Taksiran berat janin yaitu 1860 gram, HB-nya didapatkan 12,4 gram per DL persen. Asesmen diagnosa yaitu Nyonya W G2 P1001 usia kehamilan 29 minggu 6 hari, janin tunggal hidup intrauterin. Masalahnya yaitu yang pertama overweight, yang kedua puting tenggelam, riwayat ASI tidak eksklusif, riwayat induksi persalinan. Diagnosa atau masalah potensial yaitu bayi besar, makrosomia, hipertensi dalam kehamilan, bendungan ASI, ibu tidak bisa menyusui bayinya secara ASI eksklusif, partus anjuran, dan persalinan dengan induksi. Antisipasi masalah yaitu KIE nutrisi ibu hamil, KIE tentang ASI eksklusif, KIE perawatan payudara, anjurkan untuk bersalin di rumah sakit. Planningnya yaitu menjelaskan hasil pemeriksaan pada klien dan keluarga, menganjurkan ibu untuk membatasi kenaikan berat badan yaitu tidak lebih dari 0,3 kg per minggu. Ibu hanya boleh naik berat badan sampai dengan 2,4 kg sampai dengan kehamilan aterem yaitu 38 minggu. Yang ketiga, memberikan KIE tentang keluhan nyeri pinggang. Yang keempat, memberikan KIE tentang perawatan payudara dengan puting tenggelam. Yang keempat, mengobservasi ulang tekanan darah ibu dengan jarak 15 menit setelah pemeriksaan pertama pada pukul 3:09. Yang kelima, menganjurkan ibu untuk kembali melakukan pemeriksaan hamil ke puskesmas pada tanggal 23 Desember 2019. Selanjutnya yaitu kunjungan antenatal care yang kedua. Ibu mengatakan perut terasa kencang-kencang dalam 2 kali dalam 24 jam, durasi sekitar 10 detik dan nyeri perut di bagian bawah terkadang sampai ke pinggang, sejak tanggal 18 Januari 2020. Selanjutnya ibu mengatakan saat dibawa jalan tidak merasakan perutnya kencang-kencang. Objektifnya, keadaan umum baik, kesadaran komposmentis, tekanan darah 110/80, nadi 85 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius. Respirasi rate-nya 20 kali per menit dan berat badan ibu pada kunjungan antenatal kedua ini yaitu 78 kg.
Palpasi tinggi fundus uteri 31 cm, punggung kanan, letak kepala, dan divergen. DJJ-nya 140 kali per menit, HIS-nya tidak ada saat dilakukan pemeriksaan, dan taksiran berat janin sebesar 2.945 gram. Asesmennya, diagnosa Nyonya W G2P1001, usia kehamilan 37 minggu, 1 hari, janin tunggal hidup intrauterin. Masalahnya yang pertama, overweight, yang kedua puting tenggelam, riwayat ASI tidak eksklusif, riwayat induksi persalinan, dan HIS palsu. Diagnosanya yaitu diagnosa atau masalah potensialnya yaitu bayi besar, makrosomia, hipertensi dalam kehamilan, bendungan ASI, ibu tidak bisa menyusui bayinya secara ASI eksklusif, partus anjuran atau persalinan dengan induksi yang lalu. Atau yang pertama, antisipasi masalah yaitu berikan KIE tentang HIS palsu dan cara mengatasinya, KIE perawatan payudara, anjurkan ibu untuk bersalin di rumah sakit. Planningnya yaitu menjelaskan pada ibu tentang hasil pemeriksaan, yang kedua melakukan penyuluhan kesehatan tentang tanda-tanda persalinan, yang ketiga melakukan penyuluhan kesehatan tentang kontraksi atau HIS palsu dan cara mengatasinya, yang keempat melakukan penyuluhan tentang nutrisi bagi ibu hamil, yang kelima mengajarkan pada ibu tentang perawatan payudara, yang keenam menganjurkan ibu untuk menyiapkan calon pendonor darah, yang ketujuh menganjurkan ibu untuk bersalin di rumah sakit, 8 membuat keputusan untuk dilakukannya kunjungan ulang, yang kesembilan melakukan dokumentasi. Kunjungan ANC yang ketiga, yaitu ibu mengatakan perut terasa kencang-kencang 2-3 kali dalam 24 jam atau sehari, durasi sekitar 10 detik, dan nyeri perut di bagian bawah sampai ke pinggang. Ini sejak tanggal 18 Januari 2019. Objeknya, keadaan umum baik, kesadaran kompos mentis, tekanan darah 120/80, nadi 83 kali per menit, respirasinya 20 kali per menit, suhu 36,9 derajat Celcius, berat badan saat ini yaitu naik lagi 80 kg. Palpasinya tinggi fundus uteri 30 cm, lalu Leopold 1-4, punggung kanan, letak kepala, dan divergen. DJJ-nya 145 kali per menit. Taksiran berat janinnya yaitu 2.945 gram. Diagnosa asesmennya, diagnosa Nyonya W G2P1001, usia kehamilan 38 minggu 2 hari, janin tunggal hidup intrauterin, masalahnya overweight, puting tenggelam, riwayat ASI tidak eksklusif, riwayat induksi persalinan, HIS palsu. Lalu diagnosa atau masalah potensialnya bayi besar, makrosomia, hipertensi dalam kehamilan, bendungan ASI, ibu tidak bisa menyusui bayinya secara ASI eksklusif, partus anjuran, persalinan dengan induksi. Antisipasinya yaitu KIE perawatan payudara, berikan KIE tentang persiapan persalinan, anjurkan ibu untuk bersalin di rumah sakit. Planningnya yaitu yang pertama menjelaskan ibu tentang hasil pemeriksaan, yang kedua melakukan penyuluhan kesehatan tentang persiapan persalinan, yang ketiga mengevaluasi ibu dan keluarga tentang perawatan payudara dengan teknik Hotman, dan ajarkan teknik spuit juga pada puting susu yang mendatar atau masuk ke dalam. Nah, selanjutnya yang keempat adalah melakukan penyuluhan kesehatan tentang alat kontrasepsi atau KB. Yang kelima melakukan penyuluhan kesehatan tentang senam hamil. Yang keenam membuat kesepakatan untuk dilakukan kunjungan ulang, dan yang terakhir melakukan pendokumentasian. Dokumentasi yang selanjutnya yaitu asuhan kebidanan pada intranatal care atau bersalin. Kelas 1 fase laten, ibu mengatakan hamil anak kedua dan tidak pernah keguguran, memiliki riwayat induksi persalinan pada tahun 2017, ditolong oleh bidan di Rumah Sakit Dr. Harjanto, Balikpapan. Ibu mengatakan HPHT 23 April 2018, taksiran persalinannya pada tanggal 18 Februari 2020. Ibu selanjutnya mengatakan perut terasa kencang-kencang sampai pinggang sejak tanggal 14 Februari 2020. Pada jam 10 waktu Indonesia Tengah ada pengeluaran air-air tidak terlalu banyak, berbau amis dan berwarna bening bercampur putih-putih. Kencang pada perut dirasakan semakin sering dan kuat, disertai pengeluaran lendir darah. Dan air-air tidak terlalu banyak, berbau amis dan berwarna bening bercampur putih-putih. Keluarga segera membawa ibu ke UGD Rumah Sakit Dr. R. Harjanto, Balikpapan pada tanggal 14 Februari 2020 pada pukul
15.00 waktu Indonesia Tengah atau 3 sore. Objeknya yaitu didapat keadaan umum ibu bayi, kesadaran komposmentis, tekanan darah 110/70, nadinya 85 kali per menit, pernapasannya 20 kali per menit, dan suhunya 36,8 derajat Celcius. Palpasi tinggi fundus uterinya 31 cm, level 1-4-nya punggung kanan, letak kepala di pergen. Taksiran berat janin yaitu 3.100 gram. DJJ-nya 145 kali per menit. HIS-nya 3 kali dalam 10 menit, durasi 20-25 detik. VT dilakukan atau pemeriksaan dalam dilakukan pada pukul 4 sore. Didapat yaitu vulva atau uretra tidak tampak udem dan varises, tidak ada luka parut, tanpa pengeluaran lendir darah, efismen 25%, pembukaan 3 cm, porsio tebal dan lembut, ketuban negatif, HOS 1, presentasi kepala, tidak teraba bagian ubun-ubun kecil, tidak teraba adanya molase, kesan panggul ginekoid, tidak teraba bagian kecil janin, dan tidak teraba tali pusat menumbung. Asesmen yaitu diagnosanya G2P1001, usia kehamilan 39 minggu 6 hari, impartu kala 1 fase laten, janin tunggal hidup intrauteri dengan KPD. Masalahnya yaitu yang pertama riwayat induksi persalinan. Diagnosa atau masalah potensialnya infeksi pada ibu dan asfiksia bayi baru lahir. Lalu ada masalah potensial selanjutnya partus anjuran atau persalinan dengan induksi. Tindakan antisipasi, anjurkan ibu tetap makan dan minum. Yang kedua, kolaborasi dengan dokter spesialis obgyn untuk asuhan impartu dengan KPD, yaitu memberikan induksi drip oksitosin. Pemberian drip oksitosin dengan cara infus RL 500 ml ditambah oksitosin 5 unit dengan 20 tetes per menit. Observasi tanda-tanda vital, kesejahteraan ibu dan janin setiap 15 menit, serta observasi kemajuan persalinan. Siapkan alat resusitasi bayi baru lahir. Planningnya itu yang menjelaskan pada ibu tentang hasil pemeriksaan, menganjurkan ibu untuk melakukan teknik relaksasi ketika sedang kontraksi, menganjurkan ibu untuk tidur miring kiri, menganjurkan ibu untuk makan dan minum saat tidak terjadi kontraksi, menyiapkan pertuset, APD, serta kelengkapan persalinan, menyiapkan pakaian ibu dan bayi, dan melakukan observasi kemajuan persalinan. Kala 1, fase aktif didapatkan subjeknya ibu mengatakan rasa ingin mengejan atau buang air besar dan terasa mules dari perut sampai ke pinggang semakin sering. Objeknya keadaan umum bayi, kesadaran komposmentis, DJJ 143 kali per menit, HIS-nya 4 kali dalam 10 detik, durasinya 55 detik. Vulvanya atau uretra ini dilakukan pemeriksaan dalam. Vulva atau uretra tidak tampak udem dan varises, tidak ada luka parut, tampak pengeluaran lendir darah, efismen 100%, pembukaan 10 cm, porsio lembut dan tipis, ketuban negatif. HOS 3, presentasi kepala, teraba bagian ubun-ubun kecil, tidak teraba adanya molase, lalu kesan panggul ginekoid, tidak teraba bagian kecil janin, dan tidak teraba tali pusat menumbung. Asesmennya diagnosa G2P1001, usia kehamilan 39 minggu 6 hari, impartu kala 1 fase aktif, janin tunggal hidup intrauteri dengan KPD. Masalah potensialnya infeksi pada ibu dan asfiksia bayi baru lahir. Antisipasinya yaitu yang pertama, KIE teknik meneran efektif. Yang kedua, anjurkan ibu untuk tetap makan dan minum. Observasi tanda-tanda vital, kesejahteraan janin dan ibu serta kemajuan persalinan. Planningnya menjelaskan pada ibu tentang hasil pemeriksaan, mengajarkan ibu teknik meneran, dan melakukan pertolongan persalinan. Selanjutnya yaitu kala 2 didapatkan subjeknya yaitu ibu mengatakan perut terasa mules semakin kencang dan rasa ingin mengejan dan ingin BAB. Lalu objeknya keadaan umum baik, kesadaran komposmentis, DJJ-nya baik 143 kali per menit, HIS-nya 4 kali dalam 10 detik, durasi 55 detik. Lalu vulva atau uretra tidak tampak udem dan varises, tidak ada luka parut, tanpa pengeluaran lendir darah, efismen 100%, pembukaan 10 cm, porsio lembut dan tipis, ketuban negatif, HOS
3. Presentasi kepala, teraba bagian ubun-ubun kecil, tidak teraba adanya melase, kesan panggul ginekoid, tidak teraba bagian kecil janin, dan tidak teraba tali pusat menumbuk. Asesmennya diagnosa G2P101, syak hamil 39 minggu 6 hari, impartu kala 2 janin tunggal hidup intrauteri dengan KPD. Masalah potensialnya infeksi pada ibu dan asfiksia bayi baru lahir dan perdarahan postpartum. Antisipasinya yaitu yang pertama KIE teknik beneran efektif, yang kedua mempersiapkan alat resusitasi dan obat-obatan yang diperlukan, yang ketiga observasi tanda-tanda vital, kesejahteraan janin dan ibu serta kemajuan persalinan, yang keempat lakukan manajemen aktif kala 3. Planningnya itu yang pertama memastikan kelengkapan alat pertolongan, persalinan dan obat-obatan, yang kedua membantu ibu memilih posisi yang nyaman untuk melahirkan, yang ketiga melakukan pertolongan persalinan sesuai asuhan persalinan normal, yang keempat memeriksa uterus untuk memastikan tidak ada janin kedua di dalam uterus dan plasenta belum lahir. Selanjutnya yaitu kala 3. Didapatkan subjeknya, ibu mengatakan lega dan bahagia telah melahirkan bayinya dan perut mulai terasa mules. Objeknya keadaan umum bayi, kesadaran kompos mentis, tekanan darah 110/70, nadi 82 kali per menit, pernafasannya 20 kali per menit. Bayi lahir spontan per pagi 6 pukul 20.08 waktu Indonesia Tengah. Bayi baru lahir cukup bulan, segera menangis, kuat, Apgar skornya 7/9, jenis kelamin laki-laki, kaput negatif, sepal negatif, sisa air ketuban jernih. Abdomennya tinggi fundus uteri sepusat, kontraksi baik, teraba keras, uterus globuler, kandung kemih kosong, genitalia terdapat tali pusat, terdapat semburan darah tiba-tiba dan plasenta belum lahir. Asesmennya diagnosa P2002, infartu kala 3 dengan KPD. Diagnosanya masalah potensial perdarahan postpartum. Antisipasinya yang pertama anjurkan ibu untuk tetap makan dan minum, yang kedua lakukan manajemen aktif kala 3, yang ketiga mempersiapkan obat-obatan, yang keempat observasi tanda-tanda vital ibu. Lalu planningnya melakukan manajemen aktif kala 3, melakukan PTT, peregangan tali pusat terkendali, lalu melahirkan plasenta, melakukan masase fundus uteri, melakukan observasi kandung kemih, melakukan observasi pada genitalia, melakukan evaluasi perdarahan selama kala 3. Pada kala 4, didapatkan subjeknya ibu mengatakan perutnya masih terasa mules, objeknya keadaan umum baik, kesadaran kompos mentis, plasenta lahir spontan lengkap pada pukul 8.13 waktu Indonesia Tengah, berat plasenta 500 gram, panjang tali pusat kurang lebih 45 cm, tebalnya 2 cm, diameter 20 cm, insersi sentralis. Diagnosanya P2002, postpartum kala 4 dengan masalahnya yaitu riwayat partus sanjuran dengan KPD. Diagnosa atau masalah potensialnya yaitu riwayat partus sanjuran dengan KPD, lalu ada infeksi postpartum. Antisipasinya yaitu memberikan KIE personal hygiene khususnya daerah perineum, lalu yang kedua memberitahu ibu nutrisi yang baik untuk ibu postpartum dengan luka jahit perineum. Yang ketiga melakukan observasi kala 4 yaitu tanda-tanda vital, tinggi fundus uteri, UC, dan kandung kemih. Planningnya yaitu membersihkan ibu dengan air DTT, yang kedua mengajarkan ibu masase fundus uteri, yang ketiga membersihkan alat bekas pakai, menganjurkan ibu untuk makan dan minum, memberikan terapi pada ibu yaitu Amox 1 tablet, Tasmep 1 tablet, dan Paranemia 1 tablet. Melakukan observasi kala 4, yang ketujuh melengkapi partograf, yang kedelapan memindahkan ibu ke ruang perawatan NIPAS. Selanjutnya yaitu dokumentasi asuhan kebidanan pada bayi baru lahir. Subjeknya bayi lahir spontan per pagi 6 dengan partus sanjuran ditolong oleh bidan pada tanggal 14 Februari 2020 pukul 8.08 waktu Indonesia Tengah. Objeknya keadaan umum bayi, kesadaran kompos mentis, suhu 36,6 derajat Celcius, pernafasannya 50 kali per menit, HR-nya 140 kali per menit, lalu Apgar skornya 7/9. Pemeriksaan antropometri yaitu berat badan 2.960 gram, panjang badan 48 cm, lebar kepala 34 cm, lebar dada 32 cm, lilanya 11 cm. Diagnosanya neonatus cukup bulan, usia 0 hari, diagnosa potensialnya hipotermi, masalahnya riwayat persalinan KPD, masalah potensial resiko infeksi,
Antisipasi atau tindakan yaitu yang pertama menjaga kehangatan suhu tubuh bayi, yang kedua melakukan observasi tanda vital bayi baru lahir per 30 menit, melakukan pemeriksaan penunjang pemeriksaan laboratorium yaitu atau sampel darah, yang keempat kolaborasi dengan dokter spesialis anak menyatakan apabila hasil lab kadar leukosit lebih dari 2.500 maka diberi injeksi cefotaxime. Planningnya mengeringkan tubuh bayi dan kain kering. Dengan kain kering, melakukan pemotongan tali pusat dengan teknik aseptik dan septik, melakukan IMD selama 1 jam, melakukan pengukuran tropometri dengan injeksi vitamin K, menjaga kehangatan tubuh bayi, memberikan injeksi imunisasi hepatitis B, melakukan pemeriksaan penunjang, pemeriksaan laboratorium atau sampel darah, melakukan rawat gabung, membuat kesepakatan bahwa akan dilakukan pemeriksaan ulang, dan melakukan pendokumentasian. Selanjutnya yaitu dokumentasi asuhan kebidanan postnatal care. Kunjungan pertama didapat, ibu mengatakan saat ini perasaannya sangat senang atas kelahiran anaknya. Ibu mengatakan perutnya masih terasa mules, objeknya keadaan umum baik, kesadaran kompos mentis, tekanan darah 110/70, suhu tubuh 36,9 derajat Celcius, nadi 85 kali per menit, pernapasannya 20 kali per menit, payudara puting susu menonjol, ada pengeluaran ASI di payudara kanan dan kiri. Abdomennya, TFU-nya tinggi fundus uteri 2 jari di bawah pusat, usia keras, kandung kemih kosong. Genitalia perdarahan sedang, lochia rubra, terdapat luka lecet pada labia minora, tidak ada penjahitan. Pada labia minora tidak ada penjahitan. Lalu asesmennya diagnosa P2002 postpartum 7 jam, diagnosa potensialnya tidak ada, masalahnya riwayat partus anjuran dengan KPD, masalah potensialnya perdarahan postpartum, dasarnya ibu melahirkan dengan induksi persalinan atau post induksi persalinan. Tindakan antisipasinya itu yang pertama berikan KIA tentang personal hygiene nifas, ajarkan pada ibu tentang teknik menyusui, berikan KIA tentang pencegahan KPD di kehamilan selanjutnya. Planningnya menjelaskan ibu tentang hasil pemeriksaan, melakukan penyuluhan kesehatan tentang tanda-tanda bahaya nifas, melakukan penyuluhan kesehatan tentang nutrisi ibu nifas, melakukan penyuluhan kesehatan tentang personal hygiene, penyuluhan kesehatan tentang pola istirahat nifas, dan anjurkan ibu untuk menyusui bayinya setiap 2 jam, mengajarkan perawatan payudara dan teknik menyusui, melakukan penyuluhan kesehatan tentang KB atau kontrasepsi, membuat kesepakatan kunjungan ulang, dan 10 melakukan pendokumentasian. Selanjutnya kunjungan 2 pada masa nifas, yaitu ibu mengatakan saat ini merasakan nyeri tekan dan bengkak pada payudara. Objeknya keadaan umum baik, kesadaran kompos mentis, tekanan darahnya 110/80, suhu tubuh 36,7 derajat, nadi 85 kali, pernapasan 20 kali per menit. Payudaranya tampak simetris, bersih, tampak hiperpigmentasi pada areola mamae, lalu puting susu sudah menonjol, ada pengeluaran ASI kanan dan kiri. Abdomennya tinggi fundus uteri, dapatkan 3 jari di bawah pusat, kontraksi uterus baik, dan kandung kemih kosong. Genitalianya pengeluaran darah rubra, perdarahan sedang. Asesmennya diagnosa P2002 postpartum hari ketiga, diagnosa potensialnya pembengkakan mamae, masalahnya kurangnya pengetahuan tentang teknik menyusui yang baik dan benar. Dasarnya, ibu mengatakan nyeri tekan dan bengkak pada payudara saat memegang payudara, tangan masih seperti menggunting, bukan berbentuk huruf C. Tindakan antisipasi, ajarkan ibu perawatan payudara dan ajarkan teknik menyusui yang belum tepat, lalu berikan KIA tentang personal hygiene nifas. Planningnya itu pertama menjelaskan pada ibu tentang hasil pemeriksaan, mengajarkan ibu senam nifas, melakukan penyuluhan tentang alat kontrasepsi KB, mengajarkan tentang perawatan payudara, teknik dan posisi menyusui yang benar, membuat kesepakatan kunjungan ulang, dan melakukan pendokumentasian. Kunjungan yang ketiga yaitu subjeknya ibu mengatakan saat ini tidak ada keluhan, objeknya keadaan umum baik, kesadaran kompos mentis, tekanan darah 110/80, suhu 36,8 derajat Celcius, nadinya 85 kali per menit, dan pernapasan 20 kali per menit. Pada payudara tampak simetris, bersih, tampak hiperpigmentasi pada areola mamae, puting susu menonjol, ada pengeluaran ASI kanan dan kiri, dan abdomen TFU sudah tidak teraba, kandung kemih kosong. Genitalia pengeluaran lochia serosa, perdarahan sedang. Asesmennya, P2002 postpartum hari ke-14. Diagnosa potensial tidak ada, masalah overweight, masalah potensial hipertensi, dasarnya IMT ibu 70 kilo,
dihitung sehingga indeks massa tubuh ibu 28 atau overweight. Tindakan antisipasinya yaitu melakukan evaluasi kenaikan berat badan dan melakukan pemantauan tekanan darah ibu. Planningnya menjelaskan hasil pemeriksaan pada ibu, memberikan KIE tentang overweight dan cara mengatasi overweight, mengingatkan kembali pada ibu dan keluarga tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif, memastikan ibu telah yakin untuk memiliki metode kontrasepsi, dan melakukan pendokumentasian. Selanjutnya yaitu dokumentasi kebidanan pada neonatus. Kunjungan yang pertama yaitu didapatkan subjek bayi, yaitu ibu mengatakan buang air besar sudah 1 kali, buang air kecilnya juga sudah 1 kali. Objeknya keadaan umum baik, tanda-tanda vital HR-nya 135 kali per menit atau pernapasan jantung, frekuensi jantungnya, lalu pernapasannya 44 kali per menit dan suhunya 36,9 derajat Celcius. Antropometrinya berat badan 2.960 gram, panjang badan 48 cm, LK-nya 34, LD 32, lila 11 cm. Abdomennya terdapat tali pusat dengan 2 vena, 1 arteri. Tali pusat tampak putih segar, kulit tampak berwarna kemerahan, ekstremitas pergerakan tampak aktif, jari tangan dan kaki tampak simetris dan lengkap. Refleksnya glabella positif, mata boneka positif, blinking positif, semua positif atau refleksnya normal. Asesmennya, diagnosanya yaitu neonatus cukup bulan, usia 7 jam, diagnosa potensialnya tidak ada, masalah riwayat persalinan KPD, masalah potensial risiko infeksi. Antisipasi atau tindakannya hygiene dan kebersihan yang baik sama persalinan. Perhatian khusus pada perawatan tali pusat dan perawatan mata, pemberian tetes mata. Yang kedua, melakukan observasi tanda-tanda vital, buang air besar dan buang air kecil per 30 menit untuk mencegah infeksi. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan penunjang, pemeriksaan laboratorium, sampel darah. Empatnya, kolaborasi dengan dokter spesialis anak. Menyatakan apabila hasil lab kadar leukositnya maka diberi injeksi cefotaxim. Planningnya yang pertama memberitahu ibu tentang hasil pemeriksaan bayi, yang kedua menjelaskan pada ibu nutrisi yang baik untuk bayi hanya ASI saja, yang ketiga menganjurkan ibu untuk sering menyusui bayinya, yang keempat mengajarkan perawatan tali pusat, yang kelima melakukan penyuluhan kesehatan tentang tanda-tanda bahaya pada bayi baru lahir, membuat kesepakatan untuk dilakukan kunjungan ulang, melakukan pendokumentasian. Kunjungan keduanya yaitu ibu mengatakan bayi menyusu dengan kuat dan ibu tidak memberikan makanan atau minuman selain ASI, buang air besar 3-4 kali ganti popok, buang air kecilnya 4-5 kali ganti popok. Objeknya keadaan umum bayi, kesadaran kompos mentis, melalui frekuensi jantung 137 kali per menit, pernapasannya 44 kali per menit dan suhunya 36,7 derajat. Berat badannya didapat pada kunjungan 2 yaitu 3.100 gram. Lalu abdomennya tampak masih ada tali pusat, belum pupus dan tidak ada tanda-tanda infeksi. Ekstremitasnya pergerakan aktif, refleksnya normal. Asesmennya, diagnosisnya yaitu neonatus cukup bulan, lalu usia 3 hari, diagnosa masalah potensial tidak ada, antisipasi tidak ada. Planningnya memberitahu ibu tentang hasil pemeriksaan bayi, menganjurkan ibu untuk selalu menjaga kehamilan bayi, mengajarkan ibu untuk cuci tangan sebelum memegang bayi, membuat kesepakatan untuk dilakukan kunjungan ulang, dan melakukan pendokumentasian. Lalu pada kunjungan 3 yaitu ibu mengatakan bayi menyusu dengan kuat dan ibu tidak memberikan makanan atau minuman selain ASI. Lalu BAB-nya 3-4 kali ganti popok dan BAK-nya 4-5 kali ganti popok. Objeknya keadaan umum bayi, kesadaran kompos mentis, lalu frekuensi jantungnya 131 kali per menit, pernapasannya 45 kali per menit dan suhu 36,8 derajat Celcius. Berat badannya 3.600 gram. Abdomen tali pusat terlepas pada hari kelima, ekstremitasnya pergerakan aktif dan refleks normal. Asesmennya, diagnosisnya neonatus cukup bulan, usia 14 hari, diagnosis masalah potensial tidak ada dan antisipasi tidak ada. Planning menjelaskan pada ibu tentang hasil pemeriksaan, menanyakan pada ibu mengenai masalah yang dialami selama proses menyusui. Yang ketiga, menanyakan apakah terdapat tanda-tanda bahaya pada bayi, mengingatkan kembali pada ibu untuk menjaga kebersihan telinga dan kuku, memberikan kajian tentang imunisasi dan melakukan pendokumentasian. Dokumentasi asuhan kebidanan keluarga berencana.
Kunjungan keluarga berencana, subjeknya ibu mengatakan melahirkan tanggal 14 Februari 2020 dan ibu belum mendapatkan haid. Ibu mengatakan saat ini tidak ada keluhan dan ibu mengatakan sudah pernah memakai KB sebelumnya, itu KB pil. Objeknya keadaan umum baik, keadaan kompos mentis, tekanan darah 110/70, suhu tubuh 36,5 derajat, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, dan berat badan ibu 70 kilo. Asesmennya diagnosa P2002 calon aksetor baru KB pil. Planningnya menjelaskan hasil pemeriksaan fisik kepada ibu, menjelaskan kembali pada ibu tentang KB pil seperti indikasi, kontraindikasi, kelebihan, kekurangan, dan mekanisme kerja pil. Menjelaskan pada ibu bahwa ini kunjungan yang terakhir dan mengucapkan terima kasih. Bab kelima, pembahasan. Selanjutnya yaitu bab 5, pembahasan pada antenatal care. Teorinya sejalan dengan teori Gwedeland, Iom, Dwiana Oktivianti, dan Maya Dorot 2018 yang merekomendasikan peningkatan berat badan 6,8 sampai 11,3 kg untuk wanita yang sebelum hamil memiliki berat badan lebih dan peningkatan berat badan. Untuk wanita yang sebelum hamil obesitas pada kehamilan tunggal, peningkatan berat badan selama kehamilan yang melebihi batas rekomendasi meningkat risiko makrosomia, augmentasi persalinan, hipertensi dalam kehamilan, dan kelainan metabolik neonatus. Praktiknya, hasil pengkajian dan pemeriksaan didapatkan bahwa kenaikan berat badan ibu sama hamil yaitu 12 kg dari berat badan ibu sebelum hamil yaitu 68 kg dan tinggi badan ibu 156,7 cm. Selama hamil, Nyonya W tidak pernah mengalami penurunan berat badan, tetapi ibu mengalami overweight setelah dihitung dengan indeks massa tubuh sebesar 27 atau overweight. Maka Nyonya W G2P101 usia kehamilan 29 minggu 6 hari, janin tunggal hidup intrauteran dengan masalah overweight. Sesuai atau tidak sesuainya itu sehingga penulis berpendapat terdapat kesenjangan antara teori dan kenyataan bahwa ibu memiliki berat badan berlebih, overweight. Dengan ini penulis berpendapat potensialnya terjadi hipertensi pada kehamilan dan makrosomia atau bayi besar. Diagnosa potensialnya sehingga diperlukan penanganan efektif sedini mungkin agar mengurangi terjadinya resiko pada ibu dan bayi. Lalu teorinya sesuai dengan teori yang dinyatakan oleh Debkes RI 2010, tekanan darah yang normal adalah 90/60 sampai 140/90. Hal ini dilakukan sebagai deteksi adanya hipertensi atau preeklamsi dalam kehamilan. Dengan adanya pemeriksaan tekanan darah pada saat kunjungan dapat diketahui klien beresiko atau tidak dalam kehamilannya. Praktiknya, pada pemeriksaan fisik yang didapatkan hasil pengukuran tekanan darah ibu pada kunjungan pertama adalah 110/80. Sesuai atau tidak sesuainya sehingga tidak ada kesenjangan antara teori dan kenyataan karena ibu memiliki hasil tekanan darah dalam batas normal. Teori selanjutnya yaitu jika menggunakan menurut Manuaba, jika menggunakan pengukuran McDonald, ukuran TFU pada usia 28 sampai 29 minggu adalah 26,5 cm atau 3 jari di atas pusat. Jika DJJ kurang dari 120 kali per menit atau DJJ lebih dari 160 kali per menit menunjukkan adanya gawat janin menurut Manuaba 2010. Praktiknya pengukuran tinggi penuh uteri TFU hasil pemeriksaan fisik didapatkan pembesaran uterus yang sesuai dengan usia kehamilan. Pada pemeriksaan ANC pertama ditemukan tinggi penuh uteri 3 jari di atas pusat atau 24 cm. Pada pemeriksaan pertama didapatkan presentasi janin kepala dan DJJ-nya 134 kali per menit. Menurut teori hal ini dikatakan normal. Sesuai atau tidak sesuainya pada TFU dan DJJ pada ibu tidak terdapat kesenjangan teori dan kenyataan, hanya saja pada kehamilan ibu terdapat masalah overweight. Maka penulis berpendapat potensial terjadinya makrosomia atau bayi besar menurut pendapat ahli. Untuk intranatal care-nya, pembahasan pada kelas 1 KPD menurut Nugroho 2010 yaitu pecahnya ketuban sebelum waktu melahirkan yang terjadi pada saat akhir kehamilan maupun jauh sebelumnya. Pada praktik tanggal 14 Februari 2020 pukul 10 WITA, Nyonya merasakan keluar air tidak terlalu banyak berbau amis. Lalu pada pukul 3 memutuskan untuk segera memeriksakan ke rumah sakit dan Nyonya W merasakan keluar lendir bercampur darah dan air-air. Lalu dilakukan kolaborasi dengan spesialis kandungan dan ditegakkan diagnosa Nyonya W G2P101 hamil yaitu 39 minggu 3 hari dengan KPD. Sesuai tidak sesuainya, penulis berpendapat terdapat masalah yang dialami pada Nyonya W yaitu pada kelas 1 itu terjadi ketuban pecah dini sebelum infartus, sehingga penulis menyimpulkan bahwa persalinan kelas 1 Nyonya W berjalan dengan adanya masalah tetapi dapat diatasi.
Pada kala 2, menurut Prawi Harjo 2014, tanda dan gejala kala 2 persalinan, ibu merasa ingin meneran. Bersamaan dengan terjadinya kontraksi, ibu merasakan adanya peningkatan tekanan pada rektum dan vaginanya, perineum tampak menonjol, pulpa dan sphincter ani tampak membuka, dan meningkatnya pengeluaran lendir bercampur darah. Praktiknya yaitu pada pukul 20, ibu tampak ingin mengejan, perineum tampak menonjol, pulpa dan sphincter ani tampak membuka. Dilakukan pemeriksaan dalam dengan hasil pulpa uretra tidak ada kelainan, tampak ada pengeluaran lendir darah. Sesuai atau tidak sesuainya, penulis pendapat karena dengan dibantu induksi persalinan yang membantu kontraksi, semakin kontraksi nyonya W meningkat atau adekuat ditambah dengan induksi depoksitosin, semakin bertambah lagi pembukaan serviksnya, bagian terendah janin pun turun melewati jalan lahir. Pada kala 3 tidak terdapat pada kala 3 tidak terdapat kesesuaian antara teori dengan praktek. Pada teori, proses penelaksanaan kala 3 itu dimulai dari penyuntikan oksitosin sampai masa seuteri. Prakteknya pada pukul 8, ibu mengatakan lega dan bahagia telah melahirkan bayinya dan perut masih mulus. Dilakukan pemeriksaan lintas pada bayi, lalu Nyonya W pada ini masuk dalam infarktut kala 3 dengan KPD setelah dilakukan penelaksanaan kala 3. Lalu pada kala 4, menurut Saifuddin dilakukan pemantauan kala 4, yaitu pengawasan dan pemantauan setiap 15 menit pada 1 jam pertama, setiap 30 menit pada jam kedua pasca persalinan, meliputi tekanan darah, nadi TFU, kontraksi uteri, kandung kemih, perdaan pervaginal. Prakteknya pukul 8.15, Wita ibu mengatakan perutnya masih terasa mulus, plasenta telah lahir, berat plasenta 500 gram, panjang tali pusat 45 cm. Lalu itu bayi lahir dengan berat 2.960 gram, maka Nyonya W P2002 postpartum masuk dalam fase kala 4 dengan masalah riwayat partus anjuran atas indikasi KPD sehingga potensial terjadinya perdarahan postpartum pada Nyonya W. Sesuai atau tidak sesuainya, penulis pendapat dengan dilakukannya pemantauan kala 4 secara komprehensif dapat mengantisipasi terjadinya masalah atau komplikasi pada Nyonya W. Bayi baru lahir, yaitu teorinya menurut Saifuddin bahwa bayi normal asfiksia atau asfiksia ringan apabila memiliki nilai Apgar score 7 sampai 10, asfiksia sedang apabila nilai Apgar score 4 sampai 6, dan bayi asfiksia berat apabila nilai Apgar score 0 sampai 3. Prakteknya pukul 8, bayi lahir spontan, parvaginem segera menangis, usaha napas baik, tonus otot baik, tubuh bayi tampak kemerahan, jenis kelamin laki-laki. Setelah bayi lahir dilakukan penilaian Apgar score, didapatkan hasil Apgar score bayi Nyonya W itu 7/9. Terdapat kesesuaian antara teori dan praktek. Pada postnatal care, yaitu menurut Sukarni, lochia yang keluar pada hari pertama sampai hari ketiga masa postpartum yaitu lochia rubra. Lalu pada kunjungan ketiga hari praktiknya postpartum Nyonya mengatakan tidak ada keluhan dan pemeriksaan dalam batas normal. Terdapat kesesuaian antara teori dan praktik. Selanjutnya yaitu neonatus. Neonatus menurut Suherni 2010, tujuan kunjungan pertama pada neonatus yaitu menilai penampilan bayi secara umum, yaitu bagaimana penampakan bayi secara keseluruhan dan bagaimana ia bersuara yang dapat menggambarkan keadaan kesehatannya. Tanda-tanda pernapasan di jantung dan suhu badan penting untuk dewasa selama 6 jam pertama. Prakteknya tanggal 15 Februari pukul 5 dilakukan kunjungan neonatus yang pertama, yaitu pada 6 sampai 8 jam setelah bayi lahir. Keadaan umum neonatus baik, semuanya normal. Lalu terdapat kesesuaian antara teori dan praktik. Selanjutnya yaitu KB, keluarga berencana. Teorinya yaitu hal ini sesuai dengan teori tujuan dilaksanakan program KB, yaitu untuk membentuk keluarga kecil sesuai dengan kekuatan sosial ekonomi suatu keluarga dengan cara pengaturan kelahiran. Praktiknya pada tanggal 23 Maret 2020, Nyonya S mengatakan ingin menjadi akseptor KB pil karena ingin menjarangkan kehamilan dan memilih KB pil dengan alasan tidak cocok dan memiliki trauma dengan KB metode yang lain. Sesuai atau tidak sesuai, penulis berpendapat terdapat kesenjangan antara teori dan kenyataan karena sebaiknya Nyonya W memakai KB jangka panjang dengan alasan ibu memiliki riwayat kehamilan dan persalinan yang beresiko tinggi, sehingga sepatutnya ibu lebih baik memakai KB jangka panjang untuk mengurangi terjadinya kembali masalah dan komplikasi pada ibu.
Penutup, kesimpulannya, baik, terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.